warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di sini dengan Bukme. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bukme akan sedikit membahas tentang pelajaran IPS. Nah, pelajaran IPS di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, untuk materinya itu sudah ada pada buku LKS anak-anak halaman 21. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sejenak untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Berdoa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, yang akan Bu Guru jelaskan di sini adalah tentang kegiatan ekonomi. Tahukah anak-anak apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari mereka. Jadi, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa saja? Ya, dari makannya, pakaiannya, tempat tinggal, alat transportasi, dan masih banyak lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, pada umumnya kegiatan ekonomi itu anak-anak dibagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah kegiatan ekonomi produksi, yang kedua kegiatan ekonomi konsumsi, dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi distribusi. Lebih jelasnya lagi, mari anak-anak simak video pembelajaran ini dengan baik-baik di rumah ya. Oke, yang pertama itu adalah kegiatan produksi. Nah, kegiatan produksi ini pelakunya disebut dengan produsen. Ingat anak-anak ya, pelaku produksi itu adalah produsen. Di mana seorang produsen itu tadi atau kegiatan produksi itu adalah pekerjaannya menghasilkan, mengolah, mengubah, serta menciptakan barang atau jasa. Nah, mengolah, menciptakan, mengubah, ataupun menciptakan ya, menghasilkan, mohon maaf, barang ataupun jasa. Dan tujuannya adalah untuk menambah nilai guna dari barang ataupun jasa tersebut. Pelakunya tadi siapa? Ya, pelakunya adalah produsen. Nah, kira-kira bahan yang diproduksi oleh seorang produsen itu bisa berupa apa saja? Yang pertama, itu bisa berupa makanan. Yang kedua, itu tekstil. Bahkan juga ada yang mebel. Mebel itu berarti apa? Seperti meja, kursi, lemari, dan masih banyak perabotan yang ada di rumah kita. Nah, contoh produsen atau memproduksi suatu barang makanan, contohnya adalah pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan kecap, dan masih banyak lainnya ya, produksi makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Nah, contoh lagi benang atau di bidang tekstil, konveksi. Nah, contohnya kalian tahu yang kita kenakan sekarang itu berasalnya dari apa? Dari kapas atau dari ulat yang bisa menghasilkan kapas, sehingga kapas itu nanti diolah barulah dia berubah menjadi benang, dan benang itu nanti akan dibentuk lagi, bisa berupa menjadi jilbab, menjadi baju, menjadi pakaian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu di bidang mebel, mengolah meja, kayu yang semula bentuknya kayu bisa dirubah menjadi papan tulis, menjadi meja, menjadi kursi, dan lain sebagainya. Untuk kegiatan produksi itu juga ada yang namanya contoh kegiatan yang ada di rumah sakit. Nah, jadi itu adalah memproduksi di bidang jasa. Jadi dokter itu bisa menyembuhkan pasiennya, itu ini di bidang produksi jasa.
Kegiatan konsumsi di sini pelakunya itu adalah seorang konsumen. Nah, siapa konsumen itu? Konsumen adalah atau konsumsi mereka yang menggunakan, menghabiskan nilai guna barang ataupun jasa. Jadi siapa konsumen? Bume juga bisa dikatakan sebagai konsumen karena Bume di sini juga menikmati makanan, menikmati pakaian yang Bume pakai dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah makan dan minum, memakai baju seragam, dan juga menggunakan kendaraan. Kita menggunakan motor, kita menggunakan sepeda gayung, itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah ketika contoh ya, kita menggunakan nilai guna dari sesuatu barang yang bisa kita manfaatkan dengan cara yang pertama, contoh ketika kita membeli sepeda. Nah, sepeda tadi tujuannya untuk apa? Kita manfaatkan sebagai alat transportasi. Nah, dari sini sudah paham ya tentang kegiatan konsumsi. Pelakunya adalah konsumen. Yang terakhir itu adalah kegiatan ekonomi yang berupa distribusi. Nah, distribusi ini adalah suatu kegiatan menyalurkan barang, baik itu barang ataupun jasa, dari seorang konsumen dari seorang produsen menuju konsumen. Jadi seperti itu. Untuk kegiatannya atau contoh kegiatannya itu seperti menyalurkan barang-barang. Contohnya, anak-anak pasti pernah melihat seorang penjual toko kelontong. Contohnya, Mbak Yah dah. Nah, Mbak Yahnya Pak Ipul, anak-anak pasti tahu ya. Mbak Yah di situ anak-anak. Dia sebagai distributor atau pelaku dari distribusi. Karena apa? Mbak Yah tidak menciptakan makanan tersebut. Contoh, kalau sekarang Mbak Yah bisa membuat ote-ote, bisa membuat tahu isi. Nah, berarti Mbak Yah itu disebut sebagai produsen karena Mbak Yah bisa menciptakan yang namanya ote-ote, bisa menciptakan tahu isi dan lain sebagainya. Tetapi kalau Mbak Yah sekarang hanya menjualkannya saja, itu disebut dengan distributor. Karena Mbak Yah hanya menyalurkan saja, Mbak Yah tidak menciptakan ataupun menghasilkan. Nah, jadi dalam kata lain distributor itu adalah menjualkan atau menyalurkan baik barang ataupun jasa. Nah, contoh lagi seperti toko swalayan, toko kelontong, pedagang kaki lima, asongan dan lain sebagainya. Mereka itu adalah seseorang distributor atau menyalurkan barang dari produsen menuju konsumen. Sudah paham ya di sini anak-anak tentang 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang berikutnya materinya ada pada buku paket halaman 22. Nah, di sini menjelaskan jenis pekerjaan atau jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan tempat tinggalnya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang 3 jenis kegiatan ekonomi. Yang sekarang perhatikan coba anak-anak di sana pada paket halaman 22. Di sana ada peta provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam peta itu terdapat wilayah seperti di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ataupun Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Nah, mereka itu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda anak-anak. Karena apa? Karena perbedaan wilayah geografisnya. Mungkin di wilayah contohnya seperti wilayah Bali, Kalimantan, di wilayah Bogor, ataupun di wilayah Papua, itu mereka memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Karena apa? Tempat yang mereka tinggali atau wilayah yang mereka tinggali itu memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, sekarang di wilayah Bali, tempat yang kita tinggali saat ini, sangat sudah familiar sekali bahwasanya Bali itu identik dengan yang
bekerja sebagai petani juga ada, mereka yang mengolah bahan baku seperti pohon-pohon besar diubah menjadi meja, menjadi kursi, itu juga ada. Contoh lagi di wilayah Bogor, nah itu identik dengan pegunungan ataupun dinamakan pegunungan memiliki dataran tinggi, maka penduduknya itu ada yang bekerja sebagai pertanian, perkebunan, bahkan juga di bidang pariwisata. Yang terakhir, contoh terakhir itu adalah di Papua. Nah, anak-anak pasti mengenal Papua ya. Nah, di Papua itu identik juga dengan tambang dan juga hutan. Oleh sebab itu, penduduknya bekerja di pekerjaan pertambangan. Ada juga mereka itu yang berburu. Karena apa? Hutan mereka yang masih bagus, sehingga mereka mencari makanan dengan berburu ataupun lainnya, bisa sebagai makanan ataupun untuk apa itu banyak versinya. Nah, oke. Cukup sekian materi yang disampaikan Bu Mem. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata ataupun tingkah laku Bu Mem yang kurang berkenan. Nah, di sini anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Ingat jaga kesehatannya. Bu Mem akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.